Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena salibnya kita ditebus oleh Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau datang membawa hati kita, kehidupan kita, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari bersama kita mau datang merenungi betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, segera kita akan ibadah. Untuk itu saja kita tundukkan kepala kita, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah penyelamat kami. Engkau adalah Allah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat darahmu yang tercurah Tuhan. Kami umat-umatmu telah ditebus dengan darahmu yang mahal. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau datang membawa penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami bersyukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Mari Engkau urapi kami, suci kuduskan kami, pakai kami lebih lagi, sehingga kami dapat membawa jemaat-Mu lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Bawa mereka untuk lebih mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus.
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berteduh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Amin. Yesus.
dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu. Kita mau menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Begitu sempurna dalam kehidupan kita. Dia rela mati. Dan saat ini dia telah bangkit. Menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Segenap hati kami Tuhan. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
sama-sama kita lakukan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian kami, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar, Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, sejemput kita bangkit berdiri. pengorbananmu Pengorbananmu Tuhan di kayu salib yang menebus setiap dosa kami. selamatkanku. Dengan apa kami akan balas setiap kasih-Mu Tuhan. Selain kami datang mau membawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati kami Tuhan. Yesus Engkau ku Dengan iman katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. pengorbanan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami balas setiap kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, sedetik pun, Tuhan.
katakan, oh, layak ku ragukan. amin Tuhan. Setiap waktu Nyanyian pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. oh, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap mau datang memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau berikan setiap penyembahan kita, setiap pujian kita. Mari kita mau bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang layak terima pujian. Sebab Dia yang layak terima hormat. Segala kuasa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami beri Puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. sekali lagi. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang barulah dicurahkan, suka cita kemenangan. Kami dipuji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Kami beri puji, amin. Kami beri hormat, segala kuasa
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini, kita orang-orang yang bersuka cita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Mari berikan salam samping kiri kananmu. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita lebih dari pemenang pagi hari ini. Amin. Berikan salam samping kiri kananmu, tanda kita bersuka cita karena Tuhan kita Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami lebih dari segalanya Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Amin. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Musuh telah dikalahkan. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Sekali lagi katakan pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tanganku kepada Tuhan. Yes. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan, kita Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, kita lebih Katakan dari saya lebih. saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita persembahkan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan. Kami mau selalu menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya ada padamu Tuhan. Sebab sumber pertolongan kami hanya datang kepadamu Tuhan. Hanya datang daripada Engkau Tuhan. Kuasa
di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. tempat persembunyianku. Tuhan adalah sumber kekuatan. Engkau penolong Tuhan adalah sumber pertolongan di kita. saat susah, Tuhan adalah sumber pengharapan iman kita. tempat perlindunganku. Apapun keadaan kita hari ini, kita yakin dan kita percaya ada Tuhan yang ajaib yang akan selalu menolong kehidupan kita. Ada Tuhan yang dahsyat yang akan selalu menolong kehidupan kita. Engkaulah sumber Mari datang bawa hidup kepada Tuhan. kekuatan hatiku, Mari berhubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Engkau penolong di Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. tempat perlindungan. Mari tetap terus andalkan Tuhan di dalam hidup. Kau menara Tuhan, dan perisai di hidupku.
lagi. Kau menara, oh kau menara, dan perisai di hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah menara yang teguh di dalam kehidupan kami. Engkau adalah perisai, Engkau adalah kota benteng kami yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun juga. Kepada Engkau kami berlindung, kepada Engkau kami membawa kehidupan kami. Karena kami tahu tangan-Mu yang perkasa, anugerah-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa. Itu selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami akan terus mengandalkan Engkau. Tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Mereka yang datang kepada Tuhan, tapi tangan-Mu selalu terbuka bagi kami, menuntun kehidupan kami, memberi kami kasih karunia, memberi kami anugerah, memberikan kami kemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan, memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang patut untuk dipuja, Allah yang patut untuk ditinggikan, Allah yang patut untuk terima hormat, terima kemuliaan. Bahwasanya firman Tuhan akan diberitakan bagi kami. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Biar berkat firman Tuhan hari ini kembali memberkati kehidupan kami, mendewasakan kami, mengerti kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan kami lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau. Segala rintangan pengaruh mempengaruhi hati, suasana hati kami. Mencuri firman-Mu dari hati dan pikiran kami. Kami halaukan itu kuasa-kuasa apapun juga di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya otoritas Tuhan menjadi bagian kami. Berkat firman Tuhan kami alami. Berkat firman Tuhan memberkati kami. Kami siap untuk menikmati santapan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa ada semua karena kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita bisa merayakan kebangkitan dari Tuhan kita. Begitu luar biasa perbuatan Tuhan, begitu ajaib kasih karunia Tuhan, kuasanya begitu nyata. Puji Tuhan sudah yang kasih oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai 5 alasan mengapa kita perlu bersyukur dan merayakan kebangkitannya. Tentunya ada begitu banyak alasan mengapa kita perlu bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan, dan kita merayakan kebangkitan yang sudah yang kasih oleh Tuhan. Dia telah bangkit. Yang pertama kita langsung sudah yang kasih oleh Tuhan. Keilahiannya diteguhkan. Pada waktu Yesus bangkit saudara, tidak terbantahkan lagi bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan. Keilahiannya itu diteguhkan melalui kebangkitannya saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini sebuah pernyataan dari Yesus. Dia berkata bahwa Bapa, Allah, dan dia itu adalah satu. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Pada waktu orang-orang Yahudi mendengar itu sudah yang kasih oleh Tuhan, mereka marah bagaimana seorang manusia bisa mengklaim, bisa berkata bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan mereka akan mengambil batu dan melempari Yesus dengan batu. Akan membunuh dia. Tapi kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa, sebut belum? Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Dia berkata bahwa barang siapa yang telah melihat aku, dia sama seperti telah melihat Allah. Artinya melihat Yesus pada waktu itu. Dia berkata bahwa kamu sudah melihat Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang hal ini mendatangkan perdebatan yang begitu luar biasa bagi orang-orang Yahudi. Mereka sukar untuk bisa menerima klaim dari Yesus, pernyataan dari Yesus, perkataan dari Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia adalah Allah. Kamu melihat saya seperti kamu telah melihat Allah. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hal ini tentunya sukar untuk diterima oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berpikir bagaimana seorang manusia bisa menyatakan diri dia sebagai Allah. Bagaimana seorang manusia yang kelihatan, yang bisa makan, yang bisa minum, yang beraktivitas seperti manusia dan mengklaim dia sebagai Allah sudah yang dikasih oleh Tuhan. Mendatangkan perdebatan dan sukar untuk bisa diterima oleh akal sehat orang-orang pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak disampaikan oleh dirinya sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang Yesus kerjakan, dia sedang mengerjakan pekerjaan dari Bapa. Dan Bapa sendiri yang sedang bekerja di dalam dirinya. Makanya Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Karena kuasa mujizat yang Yesus telah lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya mereka percaya bagaimana seorang manusia bisa menjelikan mata orang buta. Bagaimana seorang manusia biasa bisa membuat orang lumpuh berjalan. Bagaimana seorang yang biasa bisa menaklukkan bahkan setan-setan itu takluk, gemetar pada waktu melihat Yesus. Bagaimana seorang mati sudah yang dikasihi oleh Tuhan bisa dibangkitkan oleh seorang manusia. Seharusnya mereka percaya kepada pekerjaan Allah itu sendiri. Tapi kebangkitan Tuhan itu tidak bisa terbantahkan. Bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta alam semesta ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia mengklaim bahwa sebelum Abraham ada, dia telah ada. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, saudara. Dia adalah pencipta alam semesta. Sebelum Abraham jadi ada, aku telah ada. Seorang manusia bisa mengklaim bahwa dia pribadi yang sudah ada. Ratusan tahun bahkan sebelum Abraham ada, sudah yang dikasihi oleh Tuhan, ribuan tahun dia telah ada. Ini sesuatu yang sukar untuk bisa diterima oleh logika manusia. Sukar untuk bisa diterima oleh akal sehat manusia. Bagaimana seorang manusia bisa berkata ribuan tahun sebelumnya dia sudah ada. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Tidak bisa diterima oleh pemikiran oleh orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka hanya melihat seorang manusia biasa. Mereka tidak bisa mempercayai akan keilahian Tuhan di dalam diri dari Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan pada waktu dia bangkit, muridnya pun saudara yang dikasihi oleh Tuhan tidak bisa mempercayai bagaimana bisa seorang yang mati itu bisa bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemanusiaan dari Thomas sebagai murid Yesus. Meskipun dia telah melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dia telah melihat bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa mengadakan merubah air menjadi anggur. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika manusia. Oleh akal sehat manusia. Oleh nalar manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus sudah pernah berkata bahwa dia akan bangkit.
Meskipun Yesus mengatakan hal itu, saudara, itu mendatangkan pertanyaan dan ketidakpercayaan dari Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini manusia, saudara, yang tidak punya iman. Makanya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu Yesus bangkit, saudara, dia tidak meninggalkan sebagai Allah, dia bisa menghilangkan bekas paku itu. Sebagai Allah, dia bisa menghilangkan bekas paku pada kakinya. Dia bisa menghilangkan bekas tusukan tombak di lambungnya. Tapi dia membiarkan itu untuk menunjukkan bahwa dia benar adalah Yesus. Dia menunjukkan itu supaya mereka melihat bahwa benar dia yang mereka kuburkan. Benar bahwa dia yang mereka salibkan. Benar bahwa dia adalah guru kami. Dia yang terpaku. Dia yang tercambuk. Bekas bilur-bilur itu, saudara, tidak ditiadakan oleh Tuhan untuk menyatakan bagi mereka yang tidak percaya bahwa dia benar-benar adalah Yesus yang disalibkan itu. Kebangkitan Yesus, saudara, tidak terbantahkan bahwa dia adalah Allah. Keilahiannya, tidak ada seorang pun, bahkan murid-murid pada waktu itu yang tidak percaya. Pada waktu Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya. Pada waktu Thomas melihat itu, dia berkata, ya Tuhan, Allahku. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak berkata lagi guru, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Hanya Allah yang bisa melakukan hal ini. Hanya Tuhan yang bisa bangkit dan mengalahkan maut. Dalam menghadapi hal-hal apapun juga, saudara, kita jangan seperti Thomas. Nanti melihat baru percaya. Orang yang punya iman sebagai anak-anak Tuhan, di dalam engkau menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, percaya akan kekuatan Tuhan. Percaya akan anugerah Tuhan. Seperti seorang perwira berkata, tidak perlu engkau susah-susah guru. Katakan sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sudah yang kasih oleh Tuhan, pada waktu kita punya iman, iman itu akan mendatangkan berkat yang begitu luar biasa di dalam hidupmu. Engkau bisa melihat perkara-perkara yang besar, sesuatu yang mustahil bagi hidupmu untuk terjadi. Sesuatu yang secara manusia itu gak mungkin dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kesanggupanmu. Tapi iman itu bisa mendatangkan kuasa Allah untuk bekerja dan menjawab doa dan permohonanmu. Dan kerinduanmu itu bisa menjadi kenyataan. Makanya firman berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan timbul dalam hati, bahkan Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita terus. Yang kedua, alasan mengapa kita perlu bersyukur dan merayakan kebangkitannya, sudah yang kasih oleh Tuhan. Mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kita perlu merayakan kebangkitan Tuhan? Kalau momen-momen perayaan, saudara, di dalam Alkitab itu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dalam PL, saudara, baik pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga, mengenai mengingat akan aku. Pada waktu kami bersekutu dengan perjamuan asa yang kudus, Yesus berkata, kamu mengingat akan aku. Kita diminta apa? Untuk mengingat akan pengorbanannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kan perayaan-perayaan Paskah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu enggak seperti Desember. Kalau Desember perayaannya wah, luar biasa. Walaupun Tuhan tidak meminta kita untuk merayakan perayaan Natal, saudara. Kita diminta untuk apa? Mengingat, bahkan dalam PL dibuat Paskah yang begitu luar biasa. Dalam PP juga, Yesus bahkan berpesan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Bahkan dalam kitab Korintus juga,
menjadi peringatan kita harus merayakan perjamuan Tuhan. Karena itu adalah dasar yang begitu luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus. Ada sebuah momen di mana saya dan saudara harus mensyukuri, merayakan kemenangan yang begitu luar biasa di dalam kebangkitannya, saudara. Yang kedua, kitab suci dalam perjanjian lama itu digenapi. Tidak hanya kelahirannya, tidak hanya penderitaannya yang begitu luar biasa pada waktu dia melewati jalan salib. Tidak hanya penderitaan yang begitu hebat, yang begitu menyakitkan, yang tercatat dalam PL bagaimana Mesias akan mengalami siksa yang begitu luar biasa. Orang menjauhi, orang tidak memandang dia. Seperti seorang yang mengalami kutuk dan kebinasaan. Tetapi juga kebangkitannya, saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Karena itu ia telah melihat ke depan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kembali diikuti dalam Kisah Para Rasul pasal 2:31. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nubuatan kitab suci tergenapi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu bukan sekedar firman saja. Tapi itu adalah fakta yang mencatat mengenai peristiwa bahwa dia akan bangkit. Bahkan firman Tuhan berkata dia tidak akan ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dia tidak akan mengalami kematian. Terus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami pembusukan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan dia berkata kepada Thomas, masukkan jarimu. Masukkan, supaya engkau tidak percaya. Agar engkau percaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab suci itu tergenapi semua. Kita jangan memandang remeh kebenaran, saudara. Firman ini adalah kebenaran. Dia memberi kehidupan. Dia menuntun engkau di dalam kegelapan dunia ini. Supaya terang itu bercahaya. Engkau bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Dia akan menuntun engkau untuk melihat hari-hari yang baik. Dia akan membawa engkau untuk melihat kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Dia akan menuntun engkau untuk membawa hidupmu melihat terang dan kasih. Dan akan membawa engkau menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah sumber hidup. Ada berbagai macam buku dalam dunia sudah yang kasih oleh Tuhan. Tapi tidak ada buku yang begitu terlaris dalam banyak hal sudah yang kasih oleh Tuhan. Bahkan dalam percetakan. Tidak ada yang bisa menyamai Alkitab ini. Dia adalah firman hidup. Ya dan amin. Di dalam segala perkara, saudara. Kita jangan hanya menyimpan Alkitab di rumah. Tapi mulai belajar baca firman Tuhan. Dia ini adalah kebenaran dalam hidupmu. Kita lanjut. Yang ketiga. Mengapa kita perlu bersyukur dan merayakan kebangkitannya? Sudah yang kasih oleh Tuhan. Lanjut. Karena keefektifannya pengorbanan Yesus untuk menebus dosa seluruh dunia. Begitu efektif sudah yang kasih oleh Tuhan. Kebangkitan dari Yesus. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 17. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman. Sia-sia percaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 16. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sia-sia engkau beribadah. Sia-sia kita selalu sering berdoa. Sia-sia kita selalu menyembah. Sia-sia kita berkorban. Segala sesuatu menjadi tidak ada artinya kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara. Pemberitaan firman Tuhan sia-sia. Kepercayaan kita sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi kita bersyukur, saudara.
kebangkitan Yesus bisa menyucikan, bisa menguduskan, bisa melayakkan seseorang pada waktu dia datang kepada Tuhan. Tidak terbatas seberapa banyak orang yang menyerahkan hidupnya datang kepada Yesus. Tidak ada kuota, saudara. Kuotanya tidak terbatas, tanpa batas. Tidak cuma 1 juta, 2 juta, tetapi seluruh manusia seisi dunia. Keefektifan kebangkitan Kristus sanggup untuk apa, saudara? Menyucikan seluruh manusia. Asalkan mereka membawa hati mereka kepada Tuhan. Membawa hidup mereka kepada Tuhan. Membawa jiwa mereka kepada Tuhan. Sanggup Yesus untuk menyucikan engkau. Sanggup Yesus untuk melayakkan engkau. Selanjutnya sudah yang kasih oleh Tuhan. Alasan mengapa kita perlu bersyukur dan merayakan kebangkitannya. Yang keempat, kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang sama seperti Yesus. Saya dan engkau juga akan mengalami kuasa kebangkitan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini sesuatu yang begitu luar biasa, saudara. Engkau juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit pula, maka kita yang percaya juga bahwa orang-orang yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan Ia. Jadi semua orang-orang yang mati dalam Kristus, saudara, orang-orang yang terdahulu, mereka semua akan dibangkitkan, saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang benar. Ini sesuatu pengharapan yang begitu luar biasa. Kita lanjut yang terakhir, yang kelima. Kita baca dulu ini dalam 1 Tesalonika 4:16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dalam awan-awan dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu? Ya terus, yang kelima, kita memiliki harapan untuk kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita, saya, saudara memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Bukan kematian yang kekal, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan untuk saya dan saudara. Untuk apa? Untuk saya memiliki kehidupan yang kekal. Kita tidak takut dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang pada waktu engkau memikirkan mengenai kematian, ada banyak orang takut. Saya mau katakan tidak ada yang bisa orang lari dari pengalaman, dari peristiwa yang ini, yang terakhir ini. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak harus engkau nanti menua, baru engkau akan mati. Anak-anak bayi juga banyak yang mati. Anak-anak kecil juga banyak yang mati. Anak-anak remaja juga banyak yang mati. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya mau katakan kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Kita memiliki harapan untuk kehidupan yang kekal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Harapan itu hidup yang kekal akan menjadi bagian saya dan saudara. Kita melihat tadi, saudara, mereka yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu dibangkitkan. Engkau akan diubahkan, saudara. Itu sebuah sukacita yang begitu luar biasa. Sebuah kebahagiaan yang begitu hebat. Sebuah kebahagiaan yang tidak ada taranya. Pada waktu engkau mengalami kebangkitan di mana, saudara? Kita tidak akan mendahului mereka yang mati. Saya mau katakan hari ini, saudara. Orang yang mati, firman Tuhan berkata itu seperti orang tidur. Waktu kita yang singkat ini, saudara, itu bagi mereka itu cuma seperti waktu yang begitu singkat. Kita ini, mereka yang sudah pergi mendahului kita, saudara.
tidak terasa. Sudah ada lagi datang yang baru, yang lain. Datang lagi saudara, datang. Tapi kita yang masih hidup, kita merasa bahwa hari-hari ini masih panjang, padahal ini waktu yang singkat. Karena rasa sadar tubuh kita, itu membawa kita merasa bahwa kesadaran kita membawa hari-hari kita menyadari bahwa hari-hari yang ada sepertinya itu hari-hari yang cukup panjang. Padahal waktu yang lebih singkat saudara di dalam dunia ini. Tapi mereka yang sedang beristirahat, itu mereka tidak menyadari bahwa ternyata dalam waktu yang singkat bagi mereka, seperti kita tidur malam saudara, melewati satu malam saja. Mereka demikian dalam kematian. Sudah pas mereka mati, ribuan orang, jutaan orang mengikuti. Kematian bukan sesuatu yang kita takutkan. Tapi kematian memberikan harapan untuk hidup yang kekal. Memberikan harapan, saya akan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya bawa hati dan pikiran saudara. Jangan pernah takut dengan yang namanya kematian. Kematian di dalam Tuhan adalah sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang bernilai. Mari kita bawa hidup kita. Teguhkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Allah dan engkau umat ketebusannya. Engkau harus pastikan bahwa saya adalah ahli-ahli waris dari kerajaan sorga. Kematian dan kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga, itu adalah harapan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Bumi yang sementara ini adalah bumi yang penuh dengan penderitaan. Tapi pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak lama kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena kita dari ratusan tahun di dunia ini, saudara, begitu singkat. 70 tahun, 80 tahun. Kalau bisa mencapai itu. Saudara, tapi harapan dalam hatimu, taruh dalam hatimu. Engkau jangan takut menghadapi masa terakhir, peristiwa terakhir dalam dunia ini. Karena kenapa saudara? Engkau harus yakin. Yakinkan hidupmu. Melalui engkau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pastikan hidupmu bahwa satu kali waktu, pada waktu engkau tinggalkan dunia ini, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Bahkan mulai hari ini, peristiwa itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi engkau, tapi itu adalah sebuah harapan yang luar biasa. Karena engkau akan punya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Harapan itu adalah harapan ya dan amin. Harapan itu harapan yang pasti sudah engkau oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengambil engkau dari Tuhan pada waktu hatimu teguh di dalam Tuhan. Kuasa apapun juga, mau tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa, tidak ada yang bisa mengambil engkau pada waktu hidupmu telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Hidupmu adalah bagian dari Tuhan, bagian dari pekerjaannya, bagian dari miliknya. Tidak ada seorang pun bisa mengganggu gugat selama hatimu teguh di dalam Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidupmu, apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat hidupmu karena engkau adalah milik Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, segera panjangkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena salibmu ku hidup. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Salib Tuhan mendatangkan kasih karunia. Salib Tuhan memberikan pengharapan. Salib Tuhan membuat saya dan saudara berarti dalam hidup ini. Hidup yang tidak sia-sia kita jalani amat lebih kematian kita. Tidak akan menjadi kematian yang sia-sia. Karena engkau akan memiliki kehidupan yang abadi. Dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam ketenangan. Yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu kami mengalami kemenangan. Kami yang tidak punya harapan. Kami yang jauh dari kasih karunia. Kami yang jauh dari kebenaran. Kami yang jauh dari Tuhan. Kami punya harapan karena salibmu memberikan kami kemenangan. Memberikan kami kasih karunia. Menyelamatkan hidup kami. Nah salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
mujizatmu, oh karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, oh, kami hidup. Oh, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Seluruh umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kebangkitannya adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia pengiringan kita. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia semua korban dan ibadah kita. Tapi kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Hidup kita berharga. Hidup kita menjadi bernilai. Kita punya pengharapan dan kepastian di dalam kekekalan. Hari ini siapapun kita yang hadir, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih dari hatimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Perbuatanmu Tuhan mendatangkan berkat. Perbuatan Tuhan mendatangkan kasih karunia. Perbuatan Tuhan melalui jalan salib yang dia telah lalui dengan penderitaan yang begitu luar biasa, memberikan harapan dan kepastian untuk kehidupan saya dan saudara. Siapapun kita yang hadir hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berikan pujian bagimu. Kami berikan sanjungan bagimu, Yesus Tuhan. Oh, Engkau layak disanjung, Engkau layak ditinggikan. Terima pujian kami, terima syukur kami. Oh, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Bersyukur, bersyukur buat kebangkitannya. Naikkan pujian, naikkan hormat. Oh, kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima glory, terima pujian, terima sanjungan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Karena salibmu, kita berdiri semua di hadapan hadirat Tuhan. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan lagi. Karena salibmu, Yesus, kami hidup. Haleluya. Oh Tuhan, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizatmu di hidupku. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan. Membuat kami memiliki pengharapan yang begitu luar biasa. Kami katakan terima kasih Yesus. Kebangkitan Tuhan memberikan jaminan bagi kami untuk kekekalan kami. Taruh firman-Mu dalam hati kami, bahwa kami untuk terus setia mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak sia-sia pengharapan dan cinta kami. Karena kami tahu upah kami besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita siang hari ini. Biarlah kita mau tetap terus berjalan bersama Yesus. Sebab Dialah sumber kekuatan pengharapan iman percaya kita pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal
setiap persembahan yang kita persembahkan siang hari ini. Sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan begitu baik, teramat baik bagi kami. Bukti nyata siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Siang hari ini Tuhan kami sudah beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kami sudah berikan korban persembahan kami siang hari ini Bapa. Besar kecilnya yang kami persembahkan. Bila tidak menjadi kekurangan bagi kami, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Sisa kehidupan kami siang hari ini, kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib, yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum pekerjaan ini kami serahkan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
Haleluya. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan ke Segera kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Oh kami memuji ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Oh, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh, Tuhan. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh glory, haleluya. Ajaib Tuhan. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami datang memberikan pujian, pengagungan kami di hadapan hadirat Tuhan. Allah kami, penyelamat kami, yang telah mati dan bangkit serta naik ke sorga, yang sekarang menyediakan tempat untuk kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami bisa bersama-sama berkumpul memuji, meninggikan, mengagungkan, memasyurkan nama-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang layak untuk selalu kami puji, yang layak untuk selalu kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua menikmati berkat-berkat ilahi dari sorga. Kekuatan Tuhan, anugerah Allah, pemulihan, kesembuhan, pengharapan, doa-doa yang terjawab. Kami percaya akan menjadi bagian kehidupan kami. Dan biar hidup kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kembali umat-Mu akan beraktivitas dalam usaha yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami memohon campur tangan Tuhan. Kami mohon hadirat Tuhan. Biar hadir dalam kehidupan kami. Karena Tuhan akan membuat apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati. Dibuat berhasil adanya. Karuniakan kami dengan kekuatan kesehatan. Lindungi dari mara bahaya kecelakaan. Di sepanjang minggu ini kami berkata, di dalam nama Yesus Tuhan, kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan sanak keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Sebagaimana Tuhan memberkati kami percaya juga dimanapun keluarga kami berada, anak-anak kami, orang tua kami, dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan kuliah mereka, kami berkata di dalam nama Yesus, mereka selalu ada dalam anugerah Allah, mereka selalu ada dalam berkat Tuhan, mereka terus diberkati oleh Tuhan, hikmat Tuhan, kemampuan, kesanggupan, menjadi bagian mereka dalam pendidikan, diberkati dalam usaha. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, yang telah berkorban, kami percaya apa yang kami berikan untuk Tuhan, yang kami persembahkan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan sanggup untuk balas berkat, melipat gandakan menjadi bagian kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga.
cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.